Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita season 2 dari anime Seinen Heroine no Sotote Kata atau biasa disingkat Saikano. Sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe-nya dari teman-teman karena hanya 7% dari teman-teman yang subscribe. Yuk naikin angka ini biar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi berikut pembahasannya. Let's go. Pada season 2 ini dibuka dengan diperlihatkannya Tomoya dan anggotanya sedang rapat masalah game galgenya di sekolah. Di sini Utaha dan Eriri terlihat berdebat mengenai naskah game yang berkaitan dengan desain karakter. Namun di sini Tomoya beranggapan bahwa perdebatan Utaha dan Eriri merupakan bentuk keakraban mereka satu sama lain. Karena sebenarnya baik Utaha dan Eriri sama-sama saling mengagumi dan menghargai karya mereka masing-masing. Beberapa hari pun berlalu. Akhirnya Utaha telah menyelesaikan rute kedua dari game galge Tomoya. Lalu sebagai hadiah, Utaha meminta Tomoya untuk menemaninya jalan-jalan selama seharian. Dan saat mereka hendak pulang, Utaha memberi Tomoya sebuah naskah baru yang bisa dibilang cukup berbeda dari naskah sebelumnya. Yang mana dalam naskah sebelumnya dikisahkan terdapat dua tokoh wanita, yaitu Ruri dan Meguri. Singkatnya, dalam kisah tersebut, Meguri merupakan reinkarnasi dari Ruri. Namun bedanya, jika dalam naskah pertama, yang menjadi fokus utamanya adalah Meguri. Sedangkan dalam naskah yang baru dibuat Utaha, yang menjadi fokus utamanya adalah Ruri. Dan setelah Tomoya membaca naskah baru tersebut, ternyata kisah yang dibawakan Utaha tersebut sangatlah bagus. Namun di sini Tomoya merasa bimbang. Jika Tomoya memilih naskah yang baru, maka ia harus mengubah hampir keseluruhan ceritanya, dan nantinya akan memberatkan anggota yang lain. Ditambah lagi, Tomoya nantinya akan bersaing dengan rivalnya, yaitu Iori dan juga Izumi, yang mana mereka telah bergabung dengan Circle Roots and Roots, yang mana bisa dibilang Roots and Roots merupakan salah satu circle yang jauh lebih unggul dari milik Tomoya. Dan kebetulan tema game yang diangkat Roots and Roots juga sama seperti milik Tomoya, sehingga Tomoya harus memikirkan gamenya dengan matang. Dan setelah direvisi ulang bersama Megumi dan anggota band Michiru, Tomoya menemukan kesalahan-kesalahan yang ada pada naskah Utaha. Lalu Tomoya pun pergi menemui Utaha untuk membahas kesalahan-kesalahan yang terdapat pada naskah baru Utaha. Dan setelah menjelaskan kesalahan-kesalahan yang ada pada naskah tersebut kepada Utaha, seketika Utaha pun merasa sedikit marah terhadap Tomoya. Lalu mereka pun memutuskan untuk merevisi ulang bersama-sama. Dan hasilnya, naskah baru yang dibuat Utaha akan menjadi rute ketiga dari game Tomoya dengan perpaduan ide konsep dari Tomoya dan Utaha. Namun di sisi lain, ternyata Megumi menemukan alasan tersembunyi dari Utaha yang membuat alur baru untuk game Tomoya. Yang mana sebenarnya dalam naskah tersebut, yakni karakter Ruri mengambil referensi dari main heroine yang ada pada novel Utaha. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata main heroine yang ada di novel Utaha mengambil referensi dari diri Utaha itu sendiri. Sehingga secara tak langsung, sebenarnya Utaha ingin mengetes Tomoya, apakah Tomoya akan berpaling dan memilih dirinya. Dan meskipun pada akhirnya naskah Utaha tidak dipilih, setidaknya naskah tersebut menjadi perpaduan baru antara karya Tomoya dan dirinya. Sehingga saat ini Utaha pun sudah merasa cukup puas karena karyanya yang dipadukan dengan Tomoya akan dijadikan rute ketiga di game Tomoya. Beberapa hari pun berlalu. Di sini semenjak telatnya pembuatan naskah rute kedua dan juga ditambahnya lagi rute ketiga, Eriri saat ini berada pada kondisi stuck dalam menggambar. Sehingga selama berminggu-minggu ini, Eriri tidak bisa membuat gambar dengan maksimal.
Lalu singkat cerita, akhirnya Eriri berhasil menyelesaikan gambarnya bertepatan saat hari pertama event Comiket. Namun untungnya, Blessing Software masih sempat untuk merilis gamenya di hari itu juga. Dan di event tersebut, akhirnya game Kalki pertama Blessing Software berhasil laku keras. Bahkan penjualannya telah habis hanya dalam waktu 30 menit pertama setelah mereka buka. Yang mana hal ini dikarenakan saat preview perilisan game pertama mereka terdapat nama Kashiwagi Eri dan juga Kasumi Utako, yang tak lain adalah Eriri dan Utaha, sehingga membuat game mereka menjadi cukup populer di media sosial. Lalu setelah suksesnya project pertama Blessing Software, Tomoya pun berniat untuk membuat project game Kalki selanjutnya pada event Comiket yang akan datang. Namun sejak selesainya perilisan game pertama Blessing Software, di sini sepertinya Megumi mulai jarang bicara dengan Tomoya. Hal ini dikarenakan setiap ada masalah yang berhubungan dengan game Blessing Software, Tomoya selalu mengatasinya seorang diri dan tidak pernah mengatakannya kepada Megumi. Beberapa hari pun berlalu. Di sini Tomoya masih berusaha untuk menghibur Megumi agar ia tidak marah lagi dengan Tomoya. Namun Megumi selalu mengalihkan perhatian dan mengabaikan Tomoya. Lalu pada hari Jumat, ketika pulang sekolah, Tomoya mencoba mengajak Megumi ke laboratorium visual audio. Lalu karena Megumi tidak bisa mengelak lagi, akhirnya Megumi menuruti Tomoya. Dan saat di sana, Tomoya meminta maaf dengan sangat kepada Megumi atas kejadian-kejadian sebelumnya. Di sini Tomoya juga berterima kasih kepada Megumi karena telah membantu untuk mengembangkan Blessing Software. Oleh karena itu, Tomoya ingin menjadikan Megumi sekali lagi sebagai figur main heroin dalam proyek lanjutan dari Blessing Software. Dan singkat cerita, setelah mendengar pernyataan Tomoya, akhirnya Megumi mau memaafkan Tomoya dan kembali lagi ke Blessing Software. Lalu Megumi dan Tomoya pun membahas mengenai game selanjutnya dari Blessing Software. Dan singkatnya, setelah Tomoya dan Megumi berdiskusi mengenai game terbaru dari Blessing Software, akhirnya mereka sepakat menamai game terbarunya dengan judul Cara Mendidik Pacar yang Menyebalkan. Lalu setelah Tomoya selesai membuat proposal game terbarunya, ia pun mengajukannya kepada Utaha dan Eriri. Karena Tomoya ingin mereka bekerja sama lagi untuk membuat game terbarunya kali ini. Namun di sini, sepertinya baik Utaha dan Eriri belum memberikan jawaban kepada Tomoya. Karena mereka berdua mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan proyek game RPG yang bernama Fields Chronicle. Lalu singkatnya, beberapa hari kemudian, Utaha dan Eriri memutuskan untuk menolak tawaran dari Tomoya dan memilih bergabung dengan proyek pembuatan game RPG Fields Chronicle. Alasan Utaha dan Eriri menolak Tomoya, yakni jika mereka tetap ikut Tomoya, maka bakat dari Utaha dan Eriri tidak akan mengalami perkembangan, karena Tomoya terlalu melonggarkan waktu mereka dan kurang memberikan mereka tekanan dan juga tantangan yang bisa memaksa mereka agar bakat mereka berkembang. Berbeda dengan yang ada pada Fields Chronicle nanti, yang mana di sana terdapat seorang manajer yang memiliki kemampuan untuk mengelola potensi bakat dari Utaha dan Eriri. Ia bernama Kusaka Akane. Dan setelah mengetahui kabar tersebut, di sini Tomoya merasa cukup sedih karena Utaha dan Eriri tidak bisa lagi bergabung dengan Blessing Software. Namun untungnya masih ada anggota Tomoya yang akan selalu mendukung Tomoya, yakni Megumi. Di sini Megumi berhasil menghibur Tomoya dengan mengatakan bahwa meski tak ada Utaha dan Eriri, Blessing Software akan tetap ada. Dan setelah merasa baikan, akhirnya Tomoya pun bisa merelakan Utaha dan Eriri untuk bergabung ke Fields Chronicle. Bahkan di sini Tomoya mensupport penuh kepada mereka berdua agar menjadi kreator yang lebih hebat. Dan setelah keluarnya Utaha dan Eriri dari Blessing Software, ternyata Iori dan adiknya, yaitu Izumi, memutuskan untuk keluar dari Roach and Roach. Lalu Iori dan Izumi memutuskan untuk bergabung dengan Blessing Software.
Karena di sini Iori melihat bahwa Tomoya memiliki sebuah potensi untuk menjadi seorang produser. Maka dari itu, Iori ingin membantu mengembangkan potensi Tomoya. Dan juga Iori ingin mengerjakannya bersama sahabat otakunya tersebut. Lalu dengan keluarnya Utaha dan Eriri, dan juga masuknya Iori dan Izumi sebagai anggota baru, terdapat sedikit perubahan terhadap struktur anggota Blessing Software, yaitu Tomoya sebagai produser sekaligus pembuat naskah, dengan Megumi sebagai wakilnya. Lalu Izumi sebagai ilustrator, Michiru sebagai pengisi musik, dan yang terakhir Iori sebagai marketing dan sosial media. Oke, untuk pembahasan season 2 dari anime Seinen Heroine no Sodate Kata atau biasa disingkat Saikano cukup sampai di sini. Dan nanti akan kita lanjut ke pembahasan movie-nya. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.